Halo, jaringan bang, jangan bilang saya kabur dong. Tidak, saya bilang kalau bukan kamu yang bingung, jaringan yang bingung. Memang jaringannya bang. Iya, semalam juga begitu. Ada yang bingung dengan dia punya jaringan. Semalam itu ada kawan saya Persia itu, Persia. Ya kan kalau saya kabur, saya mana mau naik lagi bang? Iya, netizen yang bilang kabur, marahin netizen itu. Begini abangku, kalau abang tidak tahu, dengar baik-baik bang. Saya ini belajar Bibel abang. Dengar dulu. Kami orang Islam ini, kami sebelum buka ranah diskusi lintas agama seperti ini bang, itu kami sudah baca Bibel abang dari kejadian sampai kecelakaan. Dari kejadian sampai wahyu. Itu kami baca. Sabar. Jadi kalau abang tidak tahu, dengar. Kalau abang tidak tahu, abang bertanya. Jangan abang menyimpulkan sendiri. Karena abang naik diskusi di sini. Bibel dong, saya punya Bibel, jadi saya harus menyimpulkan juga. Tidak mungkin saya dengar tidak dulu. menyimpulkan. Iya, dengar dulu. Jangan dulu kejang-kejang, dengar dulu. Oke. Coba abang hadirkan, abang hadirkan Roh Kudus di dalam hati, baca Yohanes 14 nomor 1 itu, baca dengan penuh hikmat, hadirkan Roh Kudus, baca dengan penuh hikmat, semoga Anda mendapat kasih karunia di situ. Coba baca pelan-pelan Yohanes 14 nomor 1. Baca pelan-pelan. Jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, tahan dulu. Berarti di situ ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, misalnya kalau kita menghitung dalam misalnya Allah dan kepadaku itu kan memang ada dua. Nah, bukan memang ada dua, memang harus ada dua. Karena itu kitab suci, tidak boleh kamu rubah. Sabar, tahan. Tahan. Berarti ada dua. Nah, datang anakmu bertanya nih, Bapak Arga, di situ kan ada dua yang harus kita percaya. Yang mana Tuhan? Ya, kan kita harus ke bawah lagi. Harus ayatnya kedua dan ketiga. Oke, cari ke bawah lagi. Oke. Nah, coba kamu baca terus ke bawah. Saya tunggu, saya mute, saya tunggu kamu baca sampai ke bawah. Silakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, aku tahu jelas ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jangan pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagimu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku telah dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini mesti abang tahu bahwa Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa itu di dalam Yesus. Boleh dibedakan tapi di luar. Yesus di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Betul? Ya. Siapa yang di luar? Ya, enggak sampai di luar situ, Bang. Itu abang di luar. Coba kamu jelaskan. Jelas tadi ayatnya, Bang. Jelaskan. Kamu punya hak menjelaskan kitabmu itu. Coba jelaskan. Tidakkah kita lanjut?
ke ayat 11-nya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jelas. Coba jelaskan. Jelas kamu bahwa jelaskan. Tuhan itu bisa. Ya, saya jelaskan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Boleh dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Oke, baik, saya ikut kamu punya terima ya. Yesus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Baik, pegangannya, pegangan baik-baik. Coba baca Yohanes 14 nomor 28. Baca Yohanes 14 nomor 28. Ingat tadi kamu mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Coba baca Yohanes 14 28. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Ya, saya setuju itu. Oke, sabar. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di Yohanes 14 28, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Yesus di dalam Bapa boleh, karena Bapa lebih besar. Tapi kalau yang besar di dalam yang kecil bagaimana? Terbongkar-bongkar Yesus. Bapa lebih besar daripada aku. Ayat. Coba, bagaimana? Gimana itu? Coba. Begini, kita bacanya juga dari atas dong. Ya, silakan baca. Yesus menjanjikan penghibur gitu. Perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Makanya begini deh. Kamu ikut saya ya. Kamu ikut saya di sini kita belajar ya. Ayat 15 kita baca dari ayat 15. Jikalau kamu kamu dengar saya dulu, kamu ikut saya dulu. Gimana, Bang? Ya. Kamu punya jaringan itu sudah mendukung. Kamu ikut saya dulu, boleh? Ini pemahaman saya sesuai Bible yang saya pelajari. Boleh kamu ikut saya? Boleh dengar saya dulu? Boleh dengar saya dulu? Boleh dengar atau tidak? Boleh? Apa Bang? Apa? Kamu punya jaringan itu tidak bagus. Coba perbaiki jaringan baik-baik dulu. Kamu sambung di wifi tetangga. Enggak lah, yang saya pakai jaringan biasa Bang, tapi memang kurang bagus lah jaringan sini Abang. Oke, baik. Coba kamu kembali ke Yohanes 14:1, kita belajar sama-sama. Kembali ke Yohanes 14:1 tadi. Tapi nggak apa-apa, saya pakai handphone satu, pakai wifi. Oke, Abang, saya naik. Oke. Oke. Siap. Oke, sudah ya. Iya. Sudah? Sudah? Halo Bang. Halo, sudah? Halo. Jaringan sudah bagus? Sudah bagus? Halo Bang. Walah. Sudah bagus. Sian. Itu masih bisa diarahkan dengan baik-baik itu, karena orang itu tidak tahu baca Bible, tapi perjuangan untuk berusaha mau menjelaskan kitabnya kan? Coba cek jaringan dulu.
Arga. Ya, sudah bagus kah Bang? Sudah bagus. Oke. Silakan. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar dulu sambil share-share ya. Coba, silakan. Sabarku, abang lanjutkan dulu. Abang lanjutkan ngomong, nanti baru saya. Soalnya saya masih download Alkitab di handphone yang satu. Soalnya saya pakai handphone satu naik pakai handphone satu ini abang. Oke, kalau begitu kamu download dulu, lah kita ganti pemain lain dulu ya. Kamu download dulu, baru nanti kita kasih naik lagi. Nanti minta naik ulang, begitu. Jangan nanti kalian diskusi baru kalian persiapan data begitu. Itulah kalian karena tidak pernah belajar kalian itu kan. Gitu. Silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-10. Makasih Bunda Aja, makasih Bang Ding, makasih semuanya, makasih. Halo. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Di situ tidak bisa teman-teman. Selagi kalian menuhankan, padahal dia baca satu perikop itu dia tidak tahu kalau di situ ada dua keberadaan, ada dua entitas, ada Bapa, ada Yesus. Padahal itu sudah jelas, anak SD pasti paham itu. Aku akan pergi kepada Bapakku menyediakan tempat dan itu aku balik kembali kan? Itu sudah jelas. Jadi maksud Yesus aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu kemuliaan Bapa yang ada pada diri Yesus. Karena Yohanes 10:30 mendukung aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Itu mau menjelaskan, cuma mereka ini kan tidak mau terima. Hal yang mudah mereka persulit, baru bilang kita tidak mengerti. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 itu, barang siapa yang telah taat kepada Nabi Muhammad berarti dia telah taat kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah adalah satu. Tetapi semua ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita itu yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga di dalam Bible Yesus mengatakan ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan dari diriku sendiri melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Begitu. Cuma ketika kalian menuhankan Yesus maka kalian bertabrakan satu sama lain, baru kalian mengatakan bahwa oh kamu itu salah, kamu itu salah. Kamu mau buka itu dari Matius sampai cap tikus tidak ada apa Yesus Tuhan. Gitu. Silakan buat teman-teman Kristen naiklah kita diskusi dengan santai. Mana dia? Silakan teman-teman Kristen di bawah, daripada kalian tapping-tapping, tidak usah tapping lah, naik saja di atas ini, kita diskusi dengan santai. Pasien selanjutnya. Ya Arya, Islam Kristen. Dari mana saya buka ini? Bilang kita tahu, Islam Kita tahu. kita helpa live di apa dia Islam pernah? atau Kristen? Malam, selamat malam. Malam. Muni ini Islam apa Kristen? Kristen. Itu ngana TikTok belum bisa apa? Belum bisa on cam itu. Cari dulu tuh followers kasih banyak. Masa mau berdiskusinya mau open cam? Kardelen. Oh, saya ini. Nah, turun dulu. Paksa sekali. Di sini wajib open cam teman-temannya. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo, Mr. Alan, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Luding. Waalaikumsalam. Iya Bang. Ada yang mau disampaikan? Tidak Bang,
Terima kasih banyak. Oke, Ya, saya nonton Siap. di bawah aja. siap. Oke. Allahu Akbar. Mana dia tadi? Dia download kita batu deh. Oh, sudah. Sudah ada dia. Halo, abangku. Oke, siap saudaraku. Kamu apa dulu? Open camp situ. Fatur. Fatur Islam apa Kristen, Fatur? Assalamualaikum Bang Udin. Oke, Fatur, izin saya turunkan dulu ya, soalnya noise sekali. Oke, silakan. Ya. Teman-teman, PST itu peneliti sekolah teologi. Kalau JMC itu jangan modal congor. Kalau loading itu, karena saya kalau diskusi sama Oten itu mereka punya otak itu mulai ngelobet, lalot, loading. Makanya saya ambil nama loading. Oh, begitu. Silakan. Begini saudaraku, begini ya. Di sini kan kita belajar, ya. Kamu ini orang baik. Saya tahu kamu orang baik ini, gitu. Saya tahu kamu orang baik ini, karena luar biasa nih. Kamu ini pengen belajar, ya. Saya salut sama kamu karena kamu berusaha untuk membela iman kamu walaupun kamu dalam ketidaktahuan. Nah, di sini kita sama-sama belajar karena Yesus itu patut kita cintai. Oke? Ya. Oke, Amin. Ya. Ya. Coba kamu baca dulu Yohanes 14 nomor 1 tadi. Baca baik-baik. Kita belajar di sini ya. Siap, siap. Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 1 ayat 1 tadi. Ah, iya. Kan tadi sudah panjang, Bang. Kita lompat ke nomor itu 28, Bang. Kamu dengar saya dulu, kamu dengar saya jabarkan dulu. Baru Oke, kamu oke. berpikir Ayo, masuk ayo. akal atau tidak masuk akal. Ah. Saya berubah ini. Oke, Oke, siap, Bang. baca Yohanes 14:1. Ya. Baca, kamu baca situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Oke, Terus, stop. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada orang Kristen itu mereka pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pun laki. Mereka putar-putar. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesus langsung. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus, ada berapakah yang harus kita percaya di situ? Kata Yesus 2. Percaya kepada Allah Bapa kata dan Yesus percaya juga dua. kepadaku. Bukan kata Yesus dua, Diam Bang. dulu, diam. Oke. Oke. Sekali lagi kamu potong sebelum saya selesai, saya kirim kamu ke Rahmatullah, mau? Bercanda, kita bercanda. Nah, begini saudaraku, kalau di situ kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Ya, percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Sekarang kita tanya kepada Yesus. Yesus, kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba kamu baca Matius 11:25. Buka Matius 11:25 di situ. Buka dan baca. Matius 11:25 baca. Buka mute. Buka kau punya mute. Matius 11 ya. Ya, ayat 25. 11 ayat 25. 25. Ajakan juru. Ini ajakan juru selamat dia perikopnya. Baca sudah dulu. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, tadi kan di dalam Yohanes 14 nomor 1 kan sudah jelas di situ. Coba kamu berpikir pelan-pelan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, timbullah pertanyaan. Kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Menurut Yesus, apa kata Yesus di Matius 11:25? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa Bapa? Kata Yesus itu? Ya Allah, Tuhan Allah. Tuhan langit dan bumi yang tertulis di situ. Coba baca. Waktu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena Nah, berarti sabar.
Berarti di situ janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Benar tidak? Benar? Ya, itu penyimpulan abang. Jadi saya tidak tidak Iya, katakan sabar. benar atau tidak. Oke, baik. Kamu berpikir dulu. Kamu berpikir dulu. Nah, Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sekarang kita percaya kepada Yesus. Yesus percaya kepada kamu ini sebagai apa? Coba baca Yohanes 11:42. Coba baca. Yohanes 11:42. Yohanes 11 ya? 42. Iya, ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, ini kan begini, sabar, Bang. jangan ya ini kan. Sabar, diam dulu. Jangan ya ini kan. Pendetamu saja belajar sama saya. Iya belajar, abang. Saya ini belajar dari Vatikan, Bang. Itu gelar saya itu PST, itu peneliti sekolah teologi. Saya lulusan Vatikan, Bang. Ya, lulusan Vatikan ini. Oke, Bang. Belajar Semua sama orang saya. bisa tulis PST apa, semua orang juga bisa, Bang. Aman Oke. saja itu. Di Yohanes 11:42 itu kan dikatakan, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Benar tidak? Ya. Jadi, Oke. Sabar. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan langit dan bumi, jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang ditulis dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Coba baca. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba kita lihat, Allah itu siapa? Timbul pertanyaan, Allah ini siapa sih? Ya. Coba kamu baca Lukas 4 nomor, sabar, dengar dulu. Baca Lukas 4 nomor 8. Ya, Ini jawab terakhir. satu-satu, Bang, nanti saya bingung jadinya nanti kalau Iya, saya tidak bertanya kepada kamu. Saya tidak bertanya kepada kamu, buka saja Lukas 4 nomor 8. Ya, Coba kita baca. menjelaskan satu dulu, baru kelarkan satu, karena abang tadi menyimpulkan bahwa banyak pertanyaan sudah ini. Saya tidak bertanya sama kamu. Bagaimana Ya, kan kamu ini? kita kelarkan satu-satu ayat, contoh misalnya. Oke, baik. Kalau begitu, oke, saya ikut mau kamu lah. Coba baca Yohanes 17:3. Banting HP dia. Meraju. Mana ada? Baca Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Oke. Baca ulang Yohanes 17:3. Baca ulang. Mana ya? Kutanya kamu di situ. Saya simpan bagus handphonenya dulu, Bang. Coba baca Yohanes 17:3 ulang. Kutanya kamu di sini. Baru mari sama-sama kita putar-putar dengan jawaban Ya, kamu. kita baca dari awal ya, Bang. Dari Yohanes 1, ya. Yohanes. Terserah sudah mau dari mana terserah. Kamu baca semua di bawah itu. Oke.
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini untuk kasih ajar murid ya, berikutnya. Sabar, aku tanya sama kamu simpel dulu. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya dia Tuhan. Kalau menurut kamu, dia Tuhan. Oke, coba kamu baca di situ tertulis doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan berdoa. Doa untuk murid-muridnya. Ya. Tuhan. Oh, Tuhan berdoa. Tuhan berdoa kepada Bukan siapa? berdoa untuk murid-muridnya, maksudnya mengajarkan murid-muridnya. Oh ya sudah, lanjut. Baca dulu. Demikianlah kata Yesus selalu, ya demikianlah kata Yesus selalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sudah? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 17:3. Ya, harus kita mengenal Tuhan Yesus, baru kita sampai kepada Allah Bapa. Tidak bisa kita nabi lain. Coba kamu baca Yohanes 17:3 baik-baik dan simak pertanyaan saya ini apa? Inilah hidup Coba yang baca baik. yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita mengenal Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan yang tertulis di situ. Berpikir dulu. Kalau tidak tahu nanti kita belajar sama-sama gitu. Tidak boleh asal jawab karena ini masalah keselamatan. Ingat saudaraku, kita semua pasti mati. Ya. Gitu. Jangan kamu teriak selamat begitu kamu mati salah Tuhan. Kenapa salah Tuhan? Salah jalur, salah server. Kan? Memang saya mengakui bahwa ini yang telah engkau yang demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Ya memang betul. Nah, dengar dulu baik-baik saudaraku ya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, harus mengenal dia itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Coba kamu baca Yohanes 17:8 itu. Coba baca. Saya memang mengakui utusan itu. Oke. Kamu mengakui dia utusan, tapi sabar, tapi kamu menuhankan dia atau tidak? Ya tetap saya menuhankan dia karena saya patuh tunduk kepada dia. Iya pelan-pelan. Ya. Kamu menyembah Yesus atau tidak? Ya, saya menyembah Yesus. Oke. Resiko ketika kamu menyembah Yesus ada dua. Kutunjukkan ayatnya. Baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Coba baca. Resiko ketika kita menuhankan Yesus. Kukasih ayat itu, nanti kukasih kamu ayat 1. Ini resikonya. Markus berapa? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Baca. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu
datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelagu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah situ? Siapa yang menyembah Yesus? Ya, orang yang kerasukan itu, Bang. Orang yang kerasukan itu. Kamu menyembah Yesus atau tidak, Arga? Ya, saya menyembah. Menyembah sama tidak kamu dengan orang kerasukan, sama atau tidak? Ya, karena orang kerasukan itu dia melihat Yesus, ada terangnya di situ dan Sama atau tidak? kan Bang bertanya kepada Oh, saya. iya. Mulai kerasukan dia, mulai kerasukan. Oke, siap. Saya Ya, angkat tangan. karena dia turun dari perahunya, lalu dia melihat Yesus, dia kerasukan karena ada penerangan di situ. Tapi Yesus, dia melihat Yesus, dia tunduk, dia patuh kepada Yesus. Ya, berarti orang kerasukan itu mendapati Yesus lalu dia menyembahnya, kan? Ya, karena dia sudah mengusir setan dari rohnya, dia kasih masuk dalam babi itu. Sabar, di situ rohnya sudah keluar apa belum waktu dia menyembah Yesus? Jujur. Coba baca. Jangan Anda tipu. Kamu pikir saya ini Bibel kau itu sudah di kepala saya. Coba baca dulu. Coba baca. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ini kan begini, Bang, karena orang Baca dulu, jangan kamu menjelaskan, baca dulu. Saya mau kejar tadi kamu bilang dia sudah sembuh baru dia menyembah Yesus, ya. Karena ayat itu sudah saya baca 2 kali loh, satu perikop itu. Oke. Karena sudah sering ia belenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, dia sudah sembuh apa belum? Jujur. Gini, Bang. Sabar dulu, saya tanya dulu. Dia sudah sembuh apa belum? Ya, begini. Seharusnya Abang berpikir. Sabar, saya tanya dulu. Diam dulu. Dengar dulu. Dia sudah sembuh apa belum? Ya, saya mau jelaskan. Tolong berikan saya. Oke, silakan. Coba jelaskan, silakan. Karena begini. Karena waktu orang-orang di situ kan dia masih tidak dapat dijinakan begitu, karena memang setannya ketika dia melihat Yesus itu setannya ketakutan lalu menyembah Yesus. Oke, jadi ketika dia menyembah Yesus, Abang harus bangga bahwa memang melihat Yesus saja sudah dia menyembah begitu. Harus kita bangga dong. Iya, sabar. Ketika dia menyembah Yesus itu sudah sembuh apa belum? Ya, menurut Alkitab ya menyatakan tidak ada bahwa belum sembuh tapi ketika dia melihat Tuhan langsung. Saya bilang ya, kamu ini kan tidak tahu apa-apa. Saya cuma butuh kejujuran kamu. Bibel kamu itu sudah saya baca 2 kali selesai loh.
Jadi saya butuh kejujuran dari kamu. Dia sudah sembuh apa belum ketika dia menyembah Yesus? Ya, abang nggak tahu. Misalnya dia melihat Tuhan, lalu Begini dia saja. rohnya Begini ketakutan saja, dan begini. Oke. lalu dia menyembah. Begini saja. Kamu tidak mau jujur, saya kasih lolos kamu di situ. Roh jahat itu, ayat selanjutnya itu menceritakan roh jahat itu Yesus pindahkan ke mana? Ya, kalau menurut sini nggak dijelaskan, tapi boleh kita baca selanjutnya. Baca ayat ke-10 itu dijelaskan di 10, tidak tahu baca Bible baru mau sosok. Baca ayat ke-10 sampai 12 itu. Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Coba baca dari atas ya, Bang. Tadi kau sudah baca dari atas, baca seterusnya itu sampai ke 10. Ya, maksudnya baca dari ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus menyatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya, dia menyatakan. Membaca terus sampai ke 10, 12. Ya, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Baca terus. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah babi itu memasukinya. Ya, memang jelas. Akhirnya Yesus pindahkan roh jahat itu ke mana? Ke babi. Babi. Kutanya sama kamu, Arga makan babi? Ya, makan dong. Oke, baik. Berarti setan di dalam babi, babi di dalam kamu. Berarti babi, setan dan kamu adalah satu kan? Aku di dalam Bapa, dengar. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Setan di dalam babi, babi di dalam Arga. Berarti setan, babi dan Arga adalah satu. Ya, gini. Ketua kekat. Gimana? Silakan. Karena begini, Abang. Karena setan itu tidak punya kuasa, jadi harus saya makan. Karena saya percaya Tuhan itu harus saya makan. Karena setan itu tidak berkuasa, jadi harus saya makan. Saya makan. Ya, jadi kamu makan setan. Jadi kamu makan setan. Karena setan itu ketakutan dengan saya. Karena saya percaya Bisa lagi diselamatkan. Arga. Oke, dengar satu. Itu sudah selesai Arga ya. Itu sudah selesai. Kita tidak usah bantah. Ini efek yang kedua. Baca Matius 7, 21, 22 sampai 23. Baca. Apa, Bang? Baca Matius 7 nomor 21, 22 sampai 23. Intinya poinnya di sini Arga makan setan. Kalau makan, Bang. Kalau ada makan semua makan. Iya, sudah. Matius berapa, Bang? Baca. Matius 7, 21, 22 sampai 23. Matius 7 21. Oke, Matius 7 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini lain lagi kita ceritanya, Bang. Baca dulu, baca sampai 22, 23. Baca dulu, baca sampai habis. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kami orang Kristen. Baca 23 ulang. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir atau tidak? Ya memang diusir, Bang. Setannya jadi datang Arga. Tuhan, saya berdiskusi demi namamu dengan Loding. Saya berdoa demi namamu. Saya mengadakan mujizat demi namamu, Tuhan. Maka apa kata Yesus? Enyalah kau daripadaku, Arga sang pembuat kejahatan, babi. nggak boleh bilang babi begitu, Bang. Kamu makan babi tidak? Ya, saya makan dong. Nah, setan di dalam babi di dalam loh, Bang, di dunia ini. Sabar. Setan di dalam babi di dalam siapa? Setan maksudnya? Kan Yesus pindahkan roh setan itu ke dalam babi, benar tidak? Ya. Nah, Arga pindahkan babi ke dalam perut kan? Iya. Ya berarti setan di dalam babi di dalam Arga, betul? Kak. dengar Bang. Tidak. Dengar dulu, tidak semua babi juga masuk setannya di situ. Gimana? memang babi-babi yang mana yang tidak ada setannya? Coba babi yang putih atau yang hitam atau yang misalnya waktu dia usir itu setan di babi yang waktu dia masuk itu ya itu saja, tidak semua babi juga, Bang. Oke, kutanya sama kamu, babi yang masuk ke dalam jurang itu kakinya 4 atau tidak? Ya 4. Yang Arga makan itu kakinya 4 atau tidak? Ya 4, tapi tidak bukan setan semua masuk di dalam. Masa begitu, Bang? Sudah, dari kakinya saja sudah sama. Abang ini, aduh. Itu Bang. Jadi begini Bang Arga. Kami orang Islam itu Bang Arga, kami sangat mencintai Yesus Bang Arga. Tidak akan sempurna. Iya, dengar dulu. Nanti kita sabar, dengar dulu saya. Baru kita berdua buktikan. Karena saya ini Bang Arga, saya tidak mau berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Itu saya. Jadi nanti kita buktikan. Jadi begini Bang Arga. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diturunkan, diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Saya tanya sama Bang Arga dulu ya. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Patut dimuliakan. Patut dimuliakan. Kalau ada orang yang menghinakan Yesus, Bang Arga marah atau tidak? Ya saya nggak marah karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang begitu besar. Oke, Jadi baik. saya marah sama orang itu. Tapi kalau Bang Arga menghinakan Yesus, Bang Arga marah atau tidak? Mau tidak menghinakan Yesus? Menghina maksudnya? Menghina. Intinya poinnya begini saja. Yesus ini patut dimuliakan bukan dihinakan, betul? Ya, patut dimuliakan. Oke, baik. Baca Galatia 3:13. Makasih Bunda Silvira. Baca Silver, Galatia berapa? Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13. ayat 13. Galatia 1 atau Galatia 2 atau Galatia 3? Galatia 3 ayat 13. Oke, mantap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis
terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Sabar ya Bang, sabar. Oke. Siap. Iya. Kita sabar. Bolehkah Bang kita baca dari ayat atas? Boleh. Baca dari atas atau baca dari Kejadian juga boleh. Kejadian ini kalau dari kejadian Bang sampai besok 1 minggu pun nggak habis itu. Saya bercanda. Iya, saya bercanda. Baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sisa-sisa. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya sama kamu jujur, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Ini pertanyaan untuk PL Bang. Ini sebagai PR. Oke, sebagai PR nanti saya pelajari, karena memang saya pelajari. Nanti kelanjutannya misalnya besok nanti saya masuk lagi. Oke, baik. Ku kasih kamu satu data buat mempermudah. Coba kamu buka Ulangan 27 nomor 25. Biar kamu permudah belajar itu, PR itu. Silakan. Tidak apa-apa teman-teman, karena memang dia mau belajar. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 nomor 25.
Nanti habis saya bertanya boleh ya? Karena ini abang Boleh. sudah ini, oh? Boleh sekali bertanya. Dua berapa bang? 25. 25. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya. Di 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap? Menerima suap 12 murid. Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Coba ketik di Yudas, Google, Bang. di Google itu. Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang menjual orang apa itu? Coba baca orang apa itu? Coba baca ulang. Yudas. Yudas. Berarti yang tergantung di kayu salib itu seharusnya siapa? Seharusnya Yudas. Hah? Yudas. Ya. Seharusnya Yudas. Karena Bible mengatakan, dan masih banyak lagi, tapi karena nanti kamu pelajari, jadikan PR buat kamu ya, kamu pelajari itu ya. Nanti DM saya kasih ayat-ayatnya sama, atau kamu catat, saya kasih ayat-ayatnya, mau? Bang, nanti saya pelajari sendiri. Iya, tidak, saya pengen jalan gratis. Dulu. Saya pengen jalan gratis tanpa perpuluhan juga kok, gampang. Silakan. Jadi oke. Jadikan PR ya. Ya, saya mau bertanya ini bang, boleh kan? Iya, tapi jadikan PR yang tadi ya. Iya, iya. Oke, silakan. Apa yang mau kau tanya, silakan. Ya, saya tanya tentang misalnya tentang surga bang. Tentang Surga misalnya di Islam menyatakan bahwa di surga itu ada kawin mengawin itu bang. Itu saya mau tahu itu gimana ceritanya itu bang. Di surga ada kawin mengawin? Tidak Ya. ada di surga ada kawin mengawin. Di mana datanya itu? Carikan data Ya, dulu. ada di hadis tapi saya lupa bang. Coba abang cari. coba. Kau yang tanya, kau yang cari data Tidak, maksudnya itu benar, kalau benar mungkin abang tahu karena abang mungkin Islam karena Tidak ada. Tidak ada tidak. kawin mengawin. Coba. Begini, Sebenarnya- kamu bertanya, sabar. Ketika saya bertanya, saya buka data. Ketika kamu bertanya, kamu bawa data. Begitu. Oke. Jangan kamu cuma bilang di surga Islam ada kawin mengawin. Kau tidak tahu kalau di surga kamu ada kawin mengawin juga. Mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka lo gila. Yang ada perkawinan itu di Bible kamu itu. Surga ada kawin. Dia tidak percaya teman-teman. Dia tidak percaya. Oke, aman. Saya mau bertanya. Bang. Iya. Tanya itu tentang keselamatan. Tanya juga kawin. Kau sudah kawin apa belum? Seno. Jangan tanya itu bang. Kita tidak boleh kita bertanya itu apa status khusus itu, nggak boleh itu bang. Oke, siap. Sabar, saya panggil kamu punya bala bantuan ini. Biar siapa tahu dia bisa bantu kau. Ya, sabar. Kamu cari dulu. Bram Luki. Iya, selamat malam, Bang. Iya, Bram Luki. Apa? Kakabu, kau buka kamera dulu karena di sini wajib open cam, Kakabu. Silakan buka kamera. Iya, Bang. Iya, buka kamera dulu, Kakabu ya. Wih, tumpu kakak satu nih dia puganting. Aduh, mama sayangi. Tidak, luar Abang mau biasa. tanya aja. Mau tanya Kenapa? apa? Mau tanya apa?
Mau tanya. Oh, tanya tadi siapa yang terkutuk di kayu salib itu? Di kayu salib itu Yesus sama siapa ya, dua orang itu. Tapi Nah, Yesus itu itu ada. Yesus Ada. itu ini kalau Yesus itu dia penebus dosa-dosa umat manusia itu. Oke, baik. Begini saja daripada Ya. kamu sama dengar kakak. Bram, daripada kamu sama Arga bertengkar, mending kau punya Bible ada situ atau tidak? Ada Bible situ tidak? Saya tidak ada, Ada. sekarang. Saya di luar, Pak. Oke. Kalau begitu, saya cuma mau tanya ini dulu. Saya mau tanya ini sama Tanya aja. kakak dulu. Ya, oke. Sabar. Nih, saya buka dia punya ayat, saya kasih tampilkan sini. Bentar ya. Nah, saya tampilkan sini nih. Coba baca apa dia punya bunyi ini. Rumah Bapa jadilah, janganlah percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus juga itu. Iya, ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Ada dua. Yang mana Tuhan? Tuhan. Macet lagi. Sudah. Aduh. Jika demikian, Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah Iya. kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya. Yang Iya, mana iya. Tuhan? percaya karena Yesus itu kita percaya juga karena dia anak Allah, anak tunggal Iya. Allah itu. Iya, yang mana Tuhan? Tuhan itu ini apa? Yang Allah Tuhan dan Yesus itu kita ini dia itu Tuhan juga karena dia ini anak tunggal dari Allah itu. Jadi dua Tuhan. Iya. Kalau menurut Oh, iya. kalau menurut berarti di Kristen ini Tuhannya dua. Iya. Arga, sabar, tanya Arga dulu. Arga Kristen juga, jangan. Di Kristen ada dua Tuhan. Buka mute Arga, buka mute. Dia bilang dua Kristen. Saya tidak nyimak ke pertanyaan kayak gimana. Abang bertanya Tadi ya. kenapa dia menyimpulkan Oke. dua Tuhan. Iya. Tidak, dia yang bilang Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dia bilang, Bram bilang ada dua yang harus kita percaya. Kita Bram bilang percaya dua itu Tuhan. kepada Allah juga, kepada ini Yesus juga itu. Iya, jadi ada berapa Tuhan, Bram? Bram, Tuhan. ada berapa Tuhan? Tuhan cuma satu, tapi ini kita harus percaya kepada Yesus juga karena dia ini Iya. anak Sabar, dari Bram. Allah itu. Dengar baik-baik, Bram. Dengar baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Iya, kepada iya. Allah, percaya juga kepadaku. Sabar. Berarti ada dua yang Ya. Dia mulai. Harus kita percaya ini kepada Allah, kepada Yesus juga. Iya, berarti ada berapa yang harus kita percaya? Itu yang saya tanya. Percaya dua-duanya, percaya semua. Dua-dua percaya semua. Apakah dua-dua ini Tuhan? Iya. Ah, itu Arga. Ya, Dua-dua dia- Tuhan harus. Tidak, sekarang Arga. Jadi- Kita tanggung jawab Arga. Saya angkat tangan. Dia bilang dua-dua Tuhan. Buka mute. Kalian dua, mana saya tahu kalian. Dicari itu aja. Kau cari ayat itu tidak akan dapat. Tidak ada surga menceritakan surga kawin mengawin. kenapa ini apa? Ini saya tanya ya, Bang. Ini di Al-Qur'an itu dia mengajarkan istri itu harus ini 7 ya. Harus ada batasnya 7 itu. Itu 7. Mana datanya? Coba. Oke, boleh. Tadi kan saya bertanya sama Bram, saya buka data toh di Yohanes 14:1. Mana di Al-Qur'an batasi istri 7? Mana? Saya minta data. tidak, saya sekarang tidak pegang HP juga, satu aja. Nggak bisa berapa data.
Mana saya mau buka data? Saya juga pegang HP-nya satu. Agak sudah kasih mati kamera. Mana bang? Hah? Tidak ada istri 7 di situ. Istri kalau Maksudnya? 7 ampun. Masih mana? Kau mute anjing tuh. Oh, Mute anjing tuh. Mute dulu. Tunggu, Bram mute dulu. Bram mute, duduk santai situ dulu. Kalian dua ini kayaknya mesti rawat nginap ini. Mesti rawat nginap nih. Tidak boleh rawat jalan. Mesti rawat nginap. kau yang rawat ini apa ini? Soalnya kau Ini. itu Apa itu? Di itu apa, Al-Mujam itu, Al-Mujam Al-Akbar. Al-Mujam Al-Akbar. Nah, Mana ada Al-Mujam Al-Akbar? 870. Tahu? Al-Mujam Al-Akbar. Iya, ya 100 berapa ini? 870. 870 lebih. Nomor Al-Mujam nomor 870. Coba baca dulu. Al-Mujam. Itu kan kalau di hadis kan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, begitu hadis riwayat Tirmizi. Oh. Coba baca baik-baik. Coba kamu baca dia punya dulu, baru baca dia punya isi itu. Bagaimana ada Quran surat? Ya, ini perikopnya Irsyad Mana Al-Hadis. ada Al-Quran ada perikop? Mana ada? Al-Quran dan hadis itu tidak ada perikop. Oh, maksudnya hadisnya. Tahu itu yang kau buka hadis atau bukan? Coba nampakkan bagaimana kita mau lihat, tidak ada nampaknya. Ini ya. Siapa itu? Coba baca. Irsyad Al-Hadid Sri ke 351. Siapakah hadis Sri ke apa ini? Hadis Rike? Mana ada hadis Rike? Irsyad bukankah? Coba Tidak ada abang hadis bantu cari. Rike. Coba abang bantu cari dong di situ. Oke baik, saya bantu cari di sini. Tapi kamu harus jujur dulu sama Bram. Bagaimana dia bilang Tuhan 2 nih? Kamu bilang 1, bingung saya nih. Nah, kan Coba di kamu situ kasih nasihat memang- sama dia dulu. Di situ kan begitu kan. Di situ kan memang menyatakan Allah dan kepadaku. Jadi kan ada dua. Tuhan memang Ada dua dimensi di memang situ. satu, tapi ini kami percaya kepada dua-duanya. Nah itu Arga, dengar itu. Jadi Tuhannya dia begini kan, kelihatan 2 tapi bawahnya 1, betul tidak? Betul Bram? Ya harus Tuhan 1, tapi percaya kedua-duanya, jadi dia cabang begini kan? Bram, Mana ada cabang lagi? Kau bilang Tuhan itu 1. banyak Kamu ngomong bilang aja. Tuhan itu. Kamu bilang Tuhan itu 1, Kalau tapi saya harus di kita percaya akun kedua-duanya. itu enggak terlalu hafal ya bang. Iya, kita Kamu bilang tadi. harus percaya ini dua-duanya. Nah, percaya Karena dia juga dua-duanya ini itu. anak tunggal Allah. Jadi kita percaya juga kepada Oke. Yesus. Bram, kita Benar. percaya dua-duanya, betul Bram? Kita percaya dua-duanya, betul tidak? Betul tidak? Dia punya jaringan itu abang. Hush. Bram, 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 kuku kemari, Bram. 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 Buka celana, buka celana. Buka mute, mute, mute. Buka celanamu aja.
Celana abang ada. Bram, jadi kan kita harus percaya dua-duanya kan, Bram? Iya, Oke. percaya Oke, kepada dua-duanya. dua-duanya juga. Dua-duanya. Apakah dua-dua ini Tuhan? Iya. Iya, iya, iya. Nah, itu Arga. Itu dia. Saya tidak mau perdebatkan itu di misi dia, jadi saya Sudah Bram Mil dulu. Nah, Bang, begini ya. Kalau kita debat silakan. ini gimana ya, Bang? Kalau kami itu Tidak bisa diselamatkan kepada lagi. ini Allah. Sudah. Turun, perbaiki jaringan dulu. Tidak ada perkawinan tidak ada surga, kawin-kawin mengawin di surga itu tidak ada. saya dengar Ustadz ngomong kayak gitu Bang di VT itu, makanya kutanya. Nggak salah juga kan, saya bertanya juga begitu. Tidak ada itu. Tapi kalau dengar dulu, tapi kalau dijanjikan bahwa bidadari itu ada. Nah, ya, Bidadari. itu gimana itu Bang? Coba baca bidadarinya. Memang ada bidadarinya, memang ada. Jika orang mati syahid, maka dia akan diberikan 72 bidadari. Ah, coba baca Bang, pengen ku dengar itu. Coba. Tidak mau, jangan kau mau ambil satu. Aku mau tahu Bang, saya mau pengen tahu. Berapa? Yang Quran berapa? Nah. Ya, saya buka. Tapi kamu kamu PR belum selesai. Kamu mau baca Al-Quran lagi bagaimana? Ya kan tadi saya itu memang saya mengerti bahwa itu PR, jadi saya bertanya dong. Oke, baik. Tapi kita berdua harus sepakat kalau di surga itu harus tidak ada kawin mengawin, benar tidak? Ya, benar? Ya kalau saya kalau di agama saya memang saya sepakat itu, memang tidak ada kawin mengawin. Nah, Oh, tidak kalau ada di kawin agama mengawin. saya nggak tahu, Ya. saya nggak tahu. Oke sih. Baik, bentar ya. Bentar. Ya, nanti itu kamu buka kamu catat di situ, catat di situ. Ya, catat situ ya. Catat di situ. Catat. Ya. Berapa? Ya. Ayat Bentar. berapa? Ya. Al-Quran berapa? Nah. Adukan ayat 54. Ayat 54. Ada dua ayat sih, ada juga di An-Naba, tapi kamu ambil diadukan saja, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti dapat bidadari banyak kamu. Sudah? Iya. Nah, habis itu adukan. iya. Iya. Ade tulis ade garis ya. tengah baru D U Ya. U K H Ya. A N ayat 54. Sabar. Ini saya ini siapa? Ini saudaraku. Kalau di surga kamu itu memang tidak ada apa ya? Tidak ada bidadari begitu ya? Tidak ada perkawinan begitu ya? Di surga itu kita hidup seperti Tuhan Yesus, seperti roh-roh yang kalau begitu begini saudaraku, tolong kamu jelaskan saya di ayat ini kah? Atau kita baca sama-sama boleh? Di Wahyu 19 nomor 7. Ya silakan. Oke, saya tampilkan ya. Wahyu 19 ayat 7. Coba baca situ lagi. Wahyu Jangan itu dulu Bang. Wahyu kita selesaikan dulu di sini. Saya mau bertanya loh. Iya. Bukan begini, kita selesaikan di situ kan saya sudah kasih ayatnya. Nanti kita kupas. Cuma tadi karena kamu punya lisan mengatakan bahwa
tidak ada perkawinan di sorga. Nah, makanya saya konfirmasi, jangan sampai perkataan kamu bertentangan dengan Bible yang kamu imani. Ya, coba jangan pergi situ loh, Bang. Aduh. Kita baca ini. Kan saya belum bertanya ini kan saya. Sudah saya tanya ini. Sudah. Ya, oke, sudah. Ya, dia malu ke situ tuh. Apa mau kau tanyakan? Baca saja, daripada dibilang saya malu. Mana saya malu dengan Alkitab saya? Saya enggak malu loh. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba. Jeder. Ya, kita di dunia ini ya. Dia bantah. Dia bantah Bibelnya sendiri tuh. Yang dia bantah. Ada tulisannya bahwa kita di surga harus begitu, Bang. Itu enggak ada surganya. Coba baca. Baca lagi, Bang. Baca. Coba baca. Kau yang baca ya. Kalau begitu kau yang baca, jangan saya yang baca. Kau baca. Mari kitalah bersukacita dalam bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jeder. Pada hari kita, Bang. Bukan pada hari di surga. Hanya sukacita, misalnya hari Minggu kita bersorai-sorai. Ternyata hari sukacita. Dia tidak baca Bibel, teman-teman. Mau kutunjukkan? Dia tidak baca Bibel. Astaga. Korban Mikana. Gak usah, Bang, begitu. Terus lanjut, apa mau kau tanyakan tadi? Silakan. Ini satu juga jaringan masih payah-payah, dia masih tahan. Maksudnya Abang buktikan tadi loh. Apa buktikan tadi? Kenapa? Ya, maksudnya itu mau buktikan apa? Surganya itu orang Kristen, saya pengen juga mau lihat kok, Abang. Abang Iya, ada tadi surganya orang Kristen itu kan perkawinan anak domba. Coba kamu baca satu pasal kalau kamu tahu di surga ada perang naga, ada. itu Kamu ini tidak tahu Bibel. Itu larinya pergi lain sudah itu, Abang. Habis kamu mau terus kamu mau tanya apa lagi? Silakan. Oh yang ini ya, Bang. Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melempak lagi luas cantik matanya. Apa lagi? Yang montok-montok itu Abang bilang tadi. Saya pengen mau lihat yang montok-montok, coba. Pergi di tempat prostitusi, banyak montok di situ. Iya, Bang, kan Abang tadi bilang ada gadis-gadis montok itu. Coba aku mau lihat. Itu demikianlah keadaan penghuni sorga dan kami menjadikan mereka berpasang-pasang dengan bidadari yang bermata elok. Apalagi kamu mau bilang montok-montok apa? Saya juga belum lihat bidadari. Saya ini keluarnya ini, Bang. Keluarnya adukan. Makanya kamu itu Al-Quran belum lolos. Kamu itu Bibel saja belum lolos mau masuk ke Al-Quran. Maksudnya kan saya memang belum pernah buka Al-Quran. Adukan berapa, Bang? Makanya kalau kamu belum buka Al-Quran, kamu belajar Bibel baik-baik dulu. Mau ke Al-Quran, otak tidak sampai mau ke Al-Quran juga. Ini kan lewat video juga viral kan, ada gadis-gadis montok, bidadari surga. Bahkan nanti laki-laki saya sama kamu. Bidadari, makanya aku tahu, Bang. Dengar dulu. Begini. Ketika kamu melihat satu video yang lewat di feed kamu, itu kamu nonton semua dari awal sampai akhir atau cuma setengah? Jujur. Ya kalau misalnya kan lewat TikTok kan ada, memang saya lihat sampai akhir loh dia bahas itu bahwa surga di sana ada. Tapi sekutanya sama kamu tidak tahu kalau di Bibel kamu itu mengajarkan begini-begini, kamu tidak tahu, jujur ini. Ya, itu framing Abang lah, nggak apa-apa itu saya. Dengar baik-baik. Saya kan sudah bilang sama kamu bahwa saya ini orangnya tidak mungkin cuma berkata-kata. Saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara, betul tidak? Ya, betul? Saya percaya bahwa PS ini. Oke, baik. Mari teman-teman, 4,8 yang membuktikan
4,8 yang menonton, mari sama-sama kita buktikan. Minta tolong kamu buka Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3, minta tolong. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Marinya ini lagi bang. Saya pengennya mau cari yang Iya, kita buktikan. Kita buktikan saja dulu. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Baca dong biar netizen dengar, masa tidak mau baca? Yeskiel berapa bang? Yeskiel 23 dari nomor 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersudal di Mesir, mereka bersudal pada masa-masa mudanya di sana. Susunya dijamah-jamah dan jauh. Orang baca. Apalagi kalau firman Tuhan lu bang, saya baca dulu. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersudal di Mesir, mereka bersudal pada masa perjanjiannya. Di sana tinggal di jana-jana dan dada perawannya. Dan nama adiknya ialah mereka melarikan anak-anak lelaki dan perempuan mengenai nama-nama mereka. Ialah Samaria dan Oliva. Yang saya ini saya mau tanya di situ begini. Saya belum selesai loh bang. Dan bersina sedang aku punya dia sangat berahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu 2. Cukup. Bupati-bupati dan penguasa semuanya, pemuda yang ganteng, pasukan kuda yang melakukan Harga. Cukup. ini kan memang ini untuk sejarah yang yang ini untuk sejarah bang, ini untuk sejarah bahwa ada di zaman itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak bagus. Iya, yang saya tanyakan begini, kan di situ kan keperawanannya dipegang-pegang kan, nomor 2 itu kan, benar tidak? Benar? Memang kalau ikut Alkitab punya tulisnya memang benar, tapi kalau misalnya Iya, sabar, yang saya tanyakan begini, pegang bagaimana itu? Dia pegang bagaimana itu? Dia pegang bagaimana? Saya tahu abang mau ke mana, tapi ya Nah itu abangku, banyak sekali ayat-ayat vulgar, apalagi kamu baca sampai ke 20 itu lebih parah. Bahkan di Kejadian itu bapak sama anak itu boleh begini-begini juga, banyak sekali. Kalau kamu mau jadi begini ya, makanya saya bilang saya bilang begini ya, begini baik-baik. Di dalam adukan itu menceritakan ketika orang-orang yang mereka mati dalam syahid, maka mereka akan diberikan bidadari-bidadari untuk melayani mereka. Jikalau mereka masuk surga beserta istrinya, maka istrinya itu akan menjadi ratu bidadari.
Begitu. Bahkan kamu tidak tahu kalau di dalam Bibelmu itu yang masuk surga duluan itu para pesundal-pesundal, tapi kamu tidak tahu itu pasti. Kalau saya buktikan ada bagaimana? Kalau saya buktikan ada bagaimana? Tidak, maksudnya kita bahas ini bang, ini kan kisah dari Sekarang begini, kalau kita mau bahas, kalau begini dengar. Tuhan Yesus itu, ini kan Iya, dengar dulu baik-baik. Di dalam Islam, kalau kamu bertanya tentang Islam, saya orang Islam ini memberikan dua dalil melalui Al-Quran dan melalui Bible. Jika satu ketika kamu menolak Al-Quran, maka kamu tidak bisa menolak Bibelmu. Nah, kamu sekarang begini, ketika saya orang Islam, saya masuk ke sorga dan diberikan bidadari, kamu heran. Tapi bagaimana di sorga kamu itu pesundal-pesundal lebih dulu masuk sorga? Kamu tahu enggak ayatnya di mana? Kenapa kamu sibuk dengan bidadari di orang Islam, tetapi kamu lupa di Bibel kamu itu ada pesundal yang masuk sorga? Mana lebih mulia kalau dipilihkan? Harga, aku kasih kamu dua. Ini bidadari dan ini pesundal, kamu pilih yang mana? Kalau tidak tahu, saya tunjukkan ayatnya. Mau tidak? Kita buktikan. Ya udah. Baik, Silakan. kita buktikan. Oke, baik teman-teman, kita buktikan ya. Ini. Nah, coba kamu buka di dalam Matius 21 nomor 31. Baca. Matius 21 nomor 31. Baca yang keras biar kita dengar. Matius 21 nomor 31. Matius 21 Nomor 31. Matius 21 ayat nomor 21. 31 ayat 31. Kita baca dari atas ya bang, boleh? Terserah, mau dari atas kah, mau dari bawah kah, mau dari tengah kah, terserah. Agak lain ini. Kalau Bibel kamu mau baca dari atas, bagaimana kalau Al-Quran kenapa kamu tidak baca semuanya? Inilah anehnya mereka nih, kalau Bibel mereka mau baca dari atas, kalau Al-Quran mereka cuma fokus yang di bidadari itu saja. Lanjut. Iya, bercanda. Iya, bercanda. Silakan. Baca dari atas. Ya, berikutnya perumpamaan tentang dua orang anak. Ini perumpamaan bukan ajaran Yesus, bang. Iya, yang berkata itu Yesus atau bukan? Hah? Yang berkata itu Yesus atau bukan? Bukan, ini perumpamaan. Kau ini tidak paham Bibel kau. Bang, kalau ini bukan perkataan. Ya. Dengar dulu, Ya. Kalau ini warna merah ini perkataan Yesus, kalau bukan warna merah ini bukan perkataan Yesus. Makanya di 31 ini katakan begini, siapakah di antara kedua orang, dengar, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jeder nih. Mau kamu rubah menjadi perumpamaan apa? Sudah jelas tertulis. Nih, aku berkata kepadamu. Bukan bang. Dengar. Ini bukan saya kamera belakang HP-nya satu nggak bagus loh bang. Itulah susahnya aku mau kasih tunjuk sini. Ini kan ada di sini perumpamaan tentang dua orang anak. Bukan saya yang ngomong loh. Ini ada tertulis di sini perumpamaan. Lalu saya baca. Iya, betul sudah. Coba kamu bacalah. Silakan baca. Tetapi apakah pendapatmu tentang apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku,
pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Oke, Bang, ya. Itu sudah tertulis, Bang. Oke, Bang. Begini, Bang, ya. Karena apa? Biar kamu juga bisa belajar, ingat PR kamu sama saya, karena sampai dimanapun saya akan tagih sama kamu. Kita ganti pemain dulu ya. Oke ya, karena kamu ini sudah sering belajar ya, belajar yang banyak ya. Oke. Aman. Ya. Oke, saya follow kamu ya, biar enak kita kalau ketemu. Siap. Oke. Ingat, belajar terus ya. Harga ya, belajar terus, karena hidup di dunia ini hanya sementara saja, akhirat selama-lamanya ya. Jangan sampai saya ketika percaya kita Tuhan Yesus saya. Iya. Oke. Siap. Ya. Oke, siap. Yo. Silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-10.